got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts in the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatun Mufidah Alirrahman di UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul penelitian eksperimental. Nah, desain penelitian eksperimental merupakan metode penelitian untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat dengan memanipulasi dan mengontrol variabel. Menurut Sugiono, penelitian ini melibatkan pemberian perlakuan dan pengendalian variabel di laboratorium atau lapangan, serta membagi subjek menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, penelitian ini, peneliti mengendalikan variabel-variabel lain dan membagi subjek menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen disebabkan oleh perlakuan yang diterapkan. Nah, Sugiono sendiri menguraikan bahwa desain ini melibatkan beberapa elemen utama. Yang pertama ada manipulasi variabel, kontrol, dan randomisasi. Manipulasi variabel meliputi peneliti mengubah variabel independen. Nah, kemudian kontrol adalah menjaga agar variabel lain tetap stabil. Kemudian randomisasi merupakan membagi subjek secara acak untuk meminimalkan bias. Nah, adapun tujuan dari penelitian eksperimental ialah bertujuan untuk mengkaji pengaruh perlakuan tertentu terhadap gejala dalam suatu kelompok dan membandingkannya dengan kelompok lain yang menerima perlakuan berbeda. Sugiono menjelaskan bahwa tujuan desain penelitian eksperimental adalah untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat antara variabel dengan cara mengontrol dan memanipulasi variabel-variabel dalam penelitian. Nah, tujuan utamanya meliputi yang pertama, menentukan hubungan sebab dan akibat. Ini maksudnya adalah mengidentifikasi apakah perlakuan tertentu mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, ada mengontrol variabel luar yang tidak relevan, yakni menjaga agar variabel lain yang tidak relevan tetap konstan untuk memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen hanya disebabkan oleh perlakuan. Kemudian yang ketiga ada menguji hipotesis, di mana yakni membuktikan atau membantah hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara variabel. Yang keempat ada menghasilkan data yang valid dan reliable, yakni untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk membuat keputusan atau generalisasi. Kemudian yang kelima ada menilai efektivitas intervensi, yakni untuk menilai seberapa efektif suatu perlakuan atau intervensi dalam mengubah atau mempengaruhi hasil tertentu dalam kelompok penelitian. Kemudian yang terakhir ada memperoleh pengetahuan baru, yakni tujuan daripada desain eksperimental ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan antara variabel serta untuk mengembangkan teori atau model baru berdasarkan hasil penelitian. Nah, jenis-jenis desain penelitian eksperimental. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis desain seperti pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan juga true eksperimental. Nah, yang pertama ada pre-eksperimental, yakni rancangan penelitian mencakup desain seperti one-shot case study, one-group pretest test, ataupun intract group. Nah, desain ini dianggap lemah dalam mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen karena tidak ada variabel yang dikontrol dan pemilihan sampel tidak dilakukan secara. Nah, berikut penjelasannya. Jadi, yang pertama ada one shot case study atau studi kasus satu kali percobaan, di mana mengamati hasil setelah perlakuan diberikan. Ini berarti jenis penelitian eksperimental ini dilakukan dengan memberikan perlakuan atau intervensi, kemudian dilakukan observasi untuk melihat dampak atau pengaruhnya. Yang kedua,
ada one group pretest pasttest, atau desain satu kelompok pretest atau pasca test. Nah, jenis ini dilakukan dengan mengobservasi atau mengukur variabel terlebih dahulu sebelum perlakuan diberikan atau pretest. Kemudian dilakukan pengukuran atau observasi lagi setelah perlakuan selesai atau yang dinamakan post test. Kemudian yang terakhir ini ada intake group, di mana kelompok dibagi tanpa acak. Perlakuan diberikan pada salah satu kelompok. Nah, jenis ini dilakukan dengan menentukan kelompok atau sampel penelitian terlebih dahulu, yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Ini satu kelompok diberikan perlakuan, sementara kelompok lainnya tidak. Pemilihan kelompok atau sampel ini tidak dilakukan secara acak dan tidak ada variabel yang dikontrol sebelumnya. Setelah perlakuan, hasil observasi kedua kelompok dibandingkan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kelemahan dari desain ini ialah adanya banyak variabel eksternal yang sulit dikendalikan, di mana validitas penelitian menurun dan hasil intervensi menjadi kurang akurat. Nah, kemudian desain yang kedua ini ada yang namanya kuasi eksperimental, yakni merupakan jenis penelitian yang melibatkan penggunaan kelompok. Namun, kelompok kontrolnya tidak sepenuhnya efektif dalam mengendalikan variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi hasil. Hal ini terjadi karena pembagian antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan tidak dilakukan secara acak. Nah, ada dua pembagian. Yang pertama ada time series design, yakni desain deret waktu. Nah, ini meliputi beberapa pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi, desain ini tidak melibatkan kelompok kontrol dan mengambil sampel tidak dilakukan secara acak. Sebelum perlakuan diberikan, dilakukan pretest hingga 4 kali untuk mengevaluasi kestabilan kelompok. Nah, kemudian yang kedua ada non-equivalent control group. Jadi, non-equivalent control group ini merupakan desain kelompok kontrol tidak equivalent, di mana desain ini mirip dengan desain pretest post-test control group. Namun perbedaannya terletak pada pemilihan kelompok kontrol dan kelompok eksperimental yang tidak dilakukan secara acak. Nah, seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga ada true experimental, yakni desain eksperimental sejati. Nah, desain ini adalah penelitian eksperimental yang memiliki tingkat ketelitian tinggi karena sampel baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan dipilih secara acak. Dalam penelitian ini, semua variabel luar dapat dikendalikan, sehingga desain ini dikenal sebagai eksperimen yang benar-benar eksperimental. Ada dua jenis, yang pertama pretest post-test control dan yang kedua ada post-test only control design. Nah, pretest post-test control group design yaitu desain kelompok kontrol pretest post-test. Nah, jenis rancangan ini melibatkan pemilihan kelompok secara acak untuk kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Sebelum perlakuan diberikan, kedua kelompok menjalani pretest untuk mengukur kondisi awal mereka. Yang kedua ada post-test only control design atau desain kontrol hanya pasca tes. Nah, jenis rancangan ini melibatkan pemilihan kelompok penelitian secara acak untuk kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Setelah pemilihan, kelompok perlakuan diberikan intervensi, sementara kelompok kontrol tidak. Nah, setelah intervensi, dilakukan post-test untuk membandingkan hasil antara kedua kelompok. Seperti itu. Pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri penelitian eksperimental, di mana dalam penelitian ini peneliti memberikan perhatian khusus pada pengubahan atau manipulasi dan pengendalian kontrol variabel serta kepada pengamatan dan pengukuran hasil eksperimental. Nah, ada 3 ciri-ciri. Yang pertama pengendalian variabel, manipulasi variabel, dan juga pengamatan hasil. Pengendalian variabel ini meliputi asumsi hukum variabel tunggal yang bertujuan untuk mengatur situasi agar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat diinvestigasi. Kemudian yang kedua ada manipulasi variabel, di mana
peneliti melakukan tindakan terhadap variabel terikat untuk menguji efeknya. Yang ketiga ini ada pengamatan hasil, di mana observasi untuk mengetahui efek perlakuan eksperimen, hasil diukur secara kuantitatif. Seperti yang kita kerjakan kemarin ya. Kemudian ada langkah-langkah penelitian eksperimental. Nah, yang pertama itu ada formulasi hipotesis. Yang kedua ada tetapkan desain penelitian. Yang keempat ini ada pengkajian kemungkinan hasil. Dan yang kelima persiapan analisis data, memilih teknik analisis statistik yang sesuai. Dan yang keenam ada laksanakan percobaan. Kemudian yang ketujuh ada analisis data. Yang kedelapan tarik kesimpulan dan implikasi. Dan yang kesembilan ada berikan evaluasi. Nah, dalam formulasi hipotesis ini, hipotesis sebagai jawaban dari permasalahan haruslah diajukan untuk diuji. Sebelum hipotesis diajukan terlebih dahulu dilakukan kajian teoretik yang dapat mengarahkan perumusan hipotesis dan studi komparasi berbagai penelitian terdahulu. Nah, tetapkan desain penelitian ini adalah kita terlebih dahulu ditetapkan rancangan percobaannya, yakni tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan dan bagaimana urutannya. Kemudian yang ketiga ini ada pengkajian kemungkinan hasil, di mana penelaah atas berbagai kemungkinan hasil yang diperoleh di lapangan dan menghubungkan kembali alasan mengapa eksperimen harus dilakukan. Kemudian yang kelima ada persiapan analisis data, di mana melalui hasil lakukan pembahasan untuk melihat hasil dan hubungannya dengan masalah yang dirumuskan, apakah telah terjawab ataupun belum. Nah, di samping itu, persiapan analisis data akan memberikan berbagai pertimbangan atas teknik dan prosedur statistik yang akan digunakan untuk meyakinkan bahwa kondisi yang diperlukan adalah sudah valid dan reliable. Nah, kemudian tahap ke-6 ini adalah laksanakan percobaan. Nah, di sini percobaan dapat dilakukan dengan mengikuti secara ketat apa yang sudah ditetapkan pada poin A sampai dengan poin D yang tadi ya. Kemudian yang ke-6 ini ada analisis data, di mana percobaan yang diimplementasikan ini dilakukan pengukuran untuk memperoleh data seperti sebar kuesioner dan seperti itu. Kemudian yang ke-7 ada tarik kesimpulan dan implikasi. Nah, jadi hasil pengujian yang dilakukan secara statistik haruslah dimaknai. Dan yang ke-9 ini berikan evaluasi. Ini merupakan keseluruhan rangkaian eksperimen yang telah dilaksanakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan proses eksperimental. Kemudian yang terakhir ini ada metode pengumpulan data eksperimental, kelebihan maupun kekurangannya. Nah, eksperimen lapangan. Nah, ini kelebihannya yaitu dilakukan di lingkungan nyata. Namun kekurangannya ialah kontrol variabel terbatas. Yang kedua ini ada eksperimen laboratorium, di mana kelebihannya ini meliputi kendali penuh atas variabel. Namun kekurangannya ialah sulit digeneralisasikan ke situasi nyata. Kemudian yang ketiga ini ada eksperimen kuasi, di mana kelebihannya ini adalah mengatasi kendala randomisasi dan kekurangannya yaitu validitas internal rendah. Yang keempat ini ada eksperimen kontrol acak. Kelebihannya mengurangi pengaruh variabel lain dan kekurangannya biayanya sangat tinggi. Yang kelima ini ada survei eksperimental, di mana kelebihannya ini mengukur respon melalui skenario eksperimen dan kekurangannya respon bisa tidak mencerminkan perilaku nyata. Jadi kesimpulannya ialah penelitian eksperimental menguji hubungan sebab akibat melalui manipulasi dan kontrol variabel. Pemilihan metode bergantung pada tujuan, konteks, dan juga sumber daya penelitian. Poin-poin tersebut dapat disusun sesuai dengan alur presentasi yang logis.
mendominasikan penjelasan singkat dan contoh untuk memudahkan pemahaman audiennya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.